Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya, Taufikur Arif, dalam video pembelajaran sejarah. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai kehidupan manusia dalam ruang dan waktu. Sebelum masuk ke sana, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu sejarah. Menurut para ahli, sejarah itu adalah merupakan berbagai bentuk penggambaran pengalaman kolektif yang terjadi di masa lalu. Itu adalah pengertian sejarah menurut Sartono Kartodirjo. Kalau menurut Kunto Wijoyo, sejarah itu merupakan ilmu tentang manusia, waktu, sesuatu yang memiliki makna sosial, serta ilmu tentang sesuatu yang terperinci dan tertentu. Dan menurut Ibnu Khaldun, sejarah sebagai catatan tentang manusia dan peradabannya dengan seluruh proses perubahan secara nyata dengan segala sebab dan akibatnya. Dari ketiga ahli yang saya ambil dalam pengertian sejarah, semuanya menyebutkan atau hampir semuanya menyebutkan tentang manusia. Kenapa sih dalam sejarah itu manusia itu sangat penting? Nanti akan saya jelaskan dalam video ini. Secara simpelnya, sejarah itu adalah peristiwa yang terjadi di masa lalu yang melibatkan manusia. Jadi ada 3 konsep yang sangat penting dalam sejarah, yaitu konsep manusia, konsep waktu, dan konsep ruang. Ketiga konsep ini itu tidak bisa dilepaskan dari yang namanya sejarah. Jadi sejarah itu pasti menyebutkan tentang manusianya, entah itu individu, entah itu kelompok. Seperti itu. Lalu pasti menceritakan tentang ruang, di mana terjadinya sebuah peristiwa sejarah. Dan yang terakhir pasti menyebutkan waktu, karena sejarah itu tentang masa lalu pasti menyebutkan konsep waktu di sini. Nah, konsep yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu tentang konsep manusia. Jadi manusia dalam sejarah itu adalah sebagai objeknya. Jadi manusianya itu terlibat langsung dalam suatu peristiwa di masa lalu. Bisa itu peristiwa yang penting, bisa itu peristiwa yang unik, atau peristiwa yang biasa-biasa saja. Tapi biasanya kalau peristiwa yang biasa-biasa saja itu bisa saja dianggap penting oleh manusia tersebut, seperti itu. Lalu manusia sebagai subjek dalam sejarah. Jadi manusia menceritakan pengalaman hidup manusia yang hidup di zaman lain. Jadi manusia menceritakan pengalaman hidupnya orang lain agar atau untuk diambil hal-hal pentingnya dan bisa dibagikan kepada orang lain. Itu sebagai manusia sebagai subjek dalam sejarah. Nah, kenapa sih manusia yang diceritakan dalam sejarah? Yang pertama, sejarah itu harus logis. Logis itu maksudnya masuk akal. Kalau misalkan cerita yang terjadi di masa lalu menceritakan tentang gejala alam, menceritakan tentang hewan, menceritakan tentang tumbuhan, menceritakan tentang makhluk yang tidak kasat mata, itu tidak bisa dikatakan sebagai sebuah sejarah. Contohnya apa? Contohnya misalkan gejala alam, misalkan perkembangan bumi, itu tidak bisa dikatakan sebagai sebuah sejarah karena belum ada manusianya. Lalu misalkan saya ambil contoh cerita masyarakat, cerita rakyat tentang Gunung Tangkuban Perahu atau legenda Sangkuriang. Itu meskipun Gunung Tangkuban Perahunya ada dan menurut cerita legenda Sangkuriang itu terbentuknya Gunung Tangkuban Perahu dari hasil ditendangnya perahu oleh Sangkuriang karena marah, karena gagal membuat danau dan perahu, makanya terbentuklah Gunung Tangkuban Perahu. Itu kan bagi manusia modern seperti kita hari ini itu tidak masuk di akal. Meskipun gunungnya ada, tapi apakah betul gunung tersebut terbentuk dari yang namanya perahu yang terbalik seperti itu? Itu yang namanya sejarah itu harus masuk di akal. Lalu yang terakhir, yang makhluk tidak kasat mata, karena sangat banyak di sosial media atau di platform seperti YouTube atau di TV itu menceritakan sejarah tapi disangkut pautkan dengan yang namanya hantu atau makhluk yang tidak kasat mata. Nah, itu belum juga tidak bisa dikatakan sebagai sebuah sejarah. Karena apa? Datanya nggak valid, karena
yang namanya sejarah itu biasanya akan berkaitan dengan yang namanya penelitian, dan penelitian itu pasti menyebutkan yang namanya sumber-sumber sejarah. Itu nanti akan saya sangkut pautkan dengan materi di bab berikutnya. Seperti itu. Nah, manusia itu kenapa diceritakan dalam sejarah? Karena manusia itu adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dan bergantung dengan orang lain, sehingga interaksi antar manusia ini yang biasanya melahirkan peristiwa-peristiwa yang penting dan peristiwa-peristiwa yang unik. Seperti itu. Contohnya saja saya ambil contoh kasus kemerdekaan Indonesia. Kalau misalkan Jepang itu tidak dibom atom oleh Amerika Serikat, Indonesia mana bisa merdeka? Jadi Indonesia itu bisa merdeka karena situasi Jepangnya pada saat itu hancur lebur, kalah karena sudah dijatuhi bom atom oleh Amerika. Makanya interaksi antara manusia inilah, manusia Jepang, manusia Amerika, manusia Indonesia, pada tahun 1945 melahirkan kemerdekaan bagi Indonesia. Itulah yang dikatakan sebagai sebuah sejarah. Gitu. Lalu selanjutnya konsep ruang dan waktu dalam sejarah. Jadi maksudnya konsep ruang di sini adalah tempat terjadinya suatu peristiwa sejarah. Jadi biasanya sejarah itu berkaitan dengan yang namanya tempat terjadinya peristiwa. Lalu selanjutnya tentang konsep waktu. Nah, konsep waktu di sini dalam sejarah meskipun yang diceritakan tentang masa lalu, tetapi cerita di masa lalu tersebut ada kaitannya dengan masa kini dan masa yang akan datang, karena menurut satu pepatah Galunggung, Hananguni Hana Mangke Tan Hananguni Tan Hana Mangke, nanti teman-teman bisa cari di Google apa arti amanat Galunggung. Isinya itu tidak akan ada hari ini jika tidak ada masa lalu. Itu sangat berkaitan dengan konsep waktu seperti itu. Jadi nggak akan ada masa kini kalau nggak akan ada masa lalu, dan tidak akan ada masa depan jika tidak ada masa kini, seperti itu. Jadi konsep waktu itu sangat penting dalam sejarah, meskipun kalau misalkan sejarah itu selalu menunjukkan tentang masa lalu konsep waktu yang menunjukkan masa lalu itu seperti kemarin, tahun lalu, 2 hari yang lalu, minggu lalu, itu sudah menunjukkan konsep waktu yang sudah terjadi, seperti itu. Lalu ada 4 aspek dalam konsep waktu dalam sejarah, ini juga harus diperhatikan. Yang pertama, konsep perubahan, di mana perubahan ini itu sebuah keadaan dalam masyarakat itu terjadi pergeseran dari satu kondisi ke kondisi yang lainnya. Jadi ada perubahan di sana itu. Saya ambil contohnya saja untuk perubahan dalam sejarah. Yang pertama itu petani dulu menggunakan tenaga hewan untuk membajak sawah, tetapi sekarang petani menggunakan traktor untuk membajak sawah. Ini terjadi pergeseran dari satu kondisi ke kondisi yang lain, tetapi fungsinya sama, fungsinya untuk membajak sawah, seperti itu. Ini maksud dari perubahan dalam sejarah, seperti itu. Lalu selanjutnya ada perkembangan. Jadi kalau perkembangan ini sebenarnya hampir sama seperti perubahan, hanya saja aspeknya lebih luas, ruang lingkupnya lebih luas. Saya ambil contoh kasus ini, revolusi industri. Jadi kita itu sekarang hidup di revolusi industri 4.0. Kita itu sekarang sudah tahun 2021 sudah 4 kali terlaksana, atau sudah terjadi 4 kali revolusi industri. Revolusi industri yang pertama itu di abad ke-18, di abad 18 itu revolusi industri itu titik beratnya itu mengenal masyarakat atau manusia mengenal alat-alat dari tenaga uap, seperti itu. Lalu di abad ke-19 masyarakatnya mengenal dari mesin untuk membantu manusia untuk mengerjakan semua tugasnya. Lalu yang di abad ke-20 itu masyarakatnya mengenal yang namanya teknologi komputer. Nah, komputer ini biasanya sangat membantu manusia dalam pekerjaannya. Dan di hari ini, di industri 4.0 ini, kita sangat bergantung sama yang namanya internet. Bahkan Bapak bikin video ini pun sangat berbantu kalau
ada internet. Jika tidak ada internet, belum tentu Bapak bisa menyebarluaskan video pembelajaran yang saya buat. Seperti itu. Ini adalah revolusi industri, perkembangan dalam sejarah yang ruang lingkupnya lebih luas. Karena internet ini Bapak bercerita yang industri 4.0 ya. Karena internet itu tidak hanya digunakan sebagai sarana telekomunikasi dan informatika saja, komunikasi dan informatika, akan tetapi sudah merambah ke berbagai jenis aspek kehidupan. Salah satunya kita sekarang pendidikan. Bapak membuat sebuah video pembelajaran, lalu videonya kalian tonton di rumah masing-masing, itu adalah sebuah revolusi dari internet. Terus kalian makan tinggal pencet-pencet HP, terus kalian bayar makanan yang kalian pesan tinggal pencet-pencet HP, itu semua sudah menggunakan yang namanya internet. Itu adalah revolusi industri yang sangat membantu kehidupan manusia pada saat ini. Kalau misalkan harus ditanyakan nanti industri 5.0 apa ya kira-kira, mungkin saja ini adalah robotik. Jadi nanti semuanya sudah menggunakan robot. Jadi manusia itu nanti kedepannya udah nggak ngapa-ngapain. Kelihatan kok dari sekarang udah ada mobil-mobil yang bisa nyetir sendiri. Mungkin kedepannya manusia itu nggak ngapa-ngapain, tugasnya tergantikan dengan adanya robot seperti itu. Lalu yang ketiga, pengulangan. Jadi waktu ini ada polanya dan berulang. Nah, kenapa ada polanya? Ini biasanya ada kemiripan satu peristiwa yang terjadi di masa kini dengan peristiwa yang terjadi di masa lalu. Kalau Bapak ngambil contohnya itu adalah gerakan mahasiswa. Jadi gerakan mahasiswa di Indonesia itu sebenarnya sudah sangat lama terjadi gitu. Bahkan sudah 2 kali itu berhasil menggulingkan pemerintahan yang sedang berkuasa. Itu tahun 1966 ketika zaman pemerintahan Soekarno dan tahun 1998 ketika zaman pemerintahan Soeharto. Seperti itu. Ini polanya berulang. Gerakan mahasiswa 1966 ketika menuntut Soekarno karena ada peristiwa G30 SPKI pada saat itu. Lalu tahun 1998 karena krisis moneter, meskipun kasusnya berbeda, ini karena keamanan, G30 SPKI karena kalau yang 1998 ini karena kasus ekonomi, tapi gerakan mahasiswanya sama, menuntut keadilan kepada presiden. Nah, kemarin tahun 2019 juga cukup terjadi gerakan mahasiswa yang jumlahnya sangat besar. Ini karena ada undang-undang yang tidak sesuai dengan kebutuhan atau tidak sesuai dengan keinginan masyarakat. Salah satunya itu pelemahan undang-undang KPK, salah satunya. Nah, meskipun dari ketiga gerakan masyarakat ini tuntutannya berbeda, kan berarti polanya sama. Polanya itu melakukan demonstrasi besar-besaran menuntut keadilan kepada pemerintah. Ini polanya sama, tetapi yang dituntutnya beda. Ini adalah terjadi pengulangan dalam sejarah. Ini sudah sering disebutkan dalam sejarah. Jadi kalau kayak gini pasti bakal kayak gitu. Akan tetapi yang tahun 2019 ini tidak berhasil menurut atau menggulingkan presiden yang sedang menjabat. Berbeda dengan tahun 1998 dan 1966 seperti itu. Dan yang terakhir tentang kesinambungan. Jadi masyarakatnya itu biasanya masih menjalankan pola kebiasaan yang lama. Contoh kasusnya saya ambil di perkebunan teh. Jadi biasanya masyarakat yang hidup di sekitar perkebunan teh hari ini itu kerjanya sama, masih sebagai petani teh. Tugasnya itu untuk nyabut-nyabutin teh dari pucuknya. Nah, kenapa bisa saya ambil contoh ini? Kebun teh yang ada di Indonesia hari ini itu peninggalan dari kolonial Belanda. Dulu Belanda datang ke Indonesia mendirikan perusahaan-perusahaan, salah satunya perusahaan teh yang nantinya tehnya itu diekspor ke luar negeri. Nah, ketika Indonesia merdeka, perusahaan itu dinasionalisasi, diambil alih oleh pemerintah Indonesia. Seperti itu. Nah, si kebun tehnya ini karena diambil alih oleh pemerintah Indonesia, tetap menjalankan sistemnya atau enggak petani orang-orang yang hidup di sekitar kebun teh ini hidup sebagai petani teh. Jadi dari zaman dulu sampai sekarang orang masyarakat yang dekat dengan teh itu selalu bekerja sebagai petani teh. Berbeda dengan
zaman sekarang. Tinggal di Bandung, zaman dulu belum tentu kerjanya itu sebagai pedagang, tapi ketika zaman ini hidup di Bandung, sistem atau pekerjaannya itu sudah bermacam-macam. Jadi tidak bisa disamakan. Kenapa Bapak ngambilnya ini juga karena eh, yang biasanya sama, terus polanya sama dari zaman yang lalu sampai zaman sekarang itu ya yang bekerja di kebun teh seperti itu. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa videonya di like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.